awalnya hingga pada saat ini sudah tanggal 17 Januari belum ada juga gambaran. Tapi di sini sedikit, kalau awalnya baru lewat dari tanggal 15-12 kemarin, saya ada juga sedikit rasa kekhawatiran gimana gitu. Namanya kita udah berharap udah sekitar 3 tahunan di penjara kan, namanya menantikan hari kepulangan itu kan pasti suatu hari yang sangat kita nanti-nantikan. Tapi awalnya dulu memang ada sedikit goyang, tapi sekarang saya ambil aja sisi baiknya. Ya mungkin ini adalah rencana Tuhan dalam hidup saya, maka saya katakan seperti itu. Walaupun demikian, saya tetap diberkati kesehatan dan saya masih tetap merasa nyaman di tempat ini. Ya, walaupun di hati mungkin ada kerinduan untuk anak saya tercinta, karena saya cuma satu perempuan. Karena memang dari sebelum saya masuk penjara pun mungkin udah ada sekitar setahun setengah lebih kurang kami tidak bersama lagi. Jadi selama saya di penjara terkadang bisa komunikasi, dan ini mungkin udah lebih setengah tahun. Karena mungkin sedikit mamanya mungkin agak mempersulit saya untuk komunikasi dengan anak saya. Jadi mungkin itu kerinduan sama saya, tapi pada saat ini Tuhan juga tetap masih memberi saya kekuatan. Jadi di balik itu semua saya tak yakin ini adalah rencana Tuhan. Maka saya katakan demikian, di mana sejak saya masuk kamar ibadah, yang menjadi kerinduan saya adalah ingin untuk lebih mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Jadi maka saya katakan ini adalah suatu, mungkin saya bisa bersyukur juga walaupun kepulangan saya ditunda hingga pada saat ini. Ya mungkin karena tahun lalu waktu 2024 akhir Natal dan tahun baru kan ada dari Kemenak dan Kementerian Agama kemarin disuruh siapa warga yang dari 2024 di sini. Mungkin hanya tinggal sebagian aja kita yang di sini ya kan. Karena kemarin adalah disuruh ibu itu setiap warga binaan agar membuat apa impian, apa keinginannya ke depannya, dan kita buka untuk di tahun depan, di tahun berikutnya. Kayak dari tahun baru 2025 kemarin. Jadi ini tahun 2026. Jadi inilah mungkin maka saya katakan orang Tuhan itu bagi saya. Karena dulu saya menulis, karena saya baru baca. Ya intinya saya itu, permohonan saya itu ingin mengenal firman Tuhan lebih jauh lagi, dan sebisanya saya bebas keluar nanti dari tempat ini. Kalau bisa, intinya saya rindu untuk menjadi pelaku firman, walaupun hanya bagi keluarga besar, keluarga kecil maupun keluarga besar saya. Jadi seiring berjalannya waktu, di mana kepulangan saya tertunda, ada ibu magang, ibu Utasoid ya, ada ibu Utasoid. Jadi mengadakan program di lapas ini, program pendalaman Alkitab. Jadi disitulah mungkin inilah rencana Tuhan bagi hidup saya. Maka saya agar bisa lebih jauh lagi memahami, agar saya bisa lebih dalam lagi untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Ada satu ayat yang saya kutip dari Ibrani 29 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, sebab
aku ini mengetahui rancangan yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Nah, jadi di sini intinya saudara-saudaraku, walaupun kita di tempat ini banyak pergumulan, banyak pikiran, jadi saya himbaukan bagi saudara-saudara sekalian, terlebih bagi warga saya kamar S7, marilah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena maka saya katakan demikian, karena baru-baru aja juga kawan kita yang mungkin kurang bersyukur. Karena banyak saya perhatikan kita di tempat ini, berkat yang dikasih Tuhan itu bisa menjadi butuh. Kalau kita tidak pernah, kalau kita tidak mengucap syukur, dan kita menjadi lupa diri. Jangan di saat kita susah, kita selalu berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi di saat berkat itu dicurahkan, kita selalu menyalahgunakan. Yang ada berkat itu membawa celaka. Sebetulnya kalau Tuhan enggak seperti itu. Nah, tapi kalau kita selalu mempermainkan Tuhan, pasti Tuhan akan membalas setimpal dengan tingkah langkah kita. Kalau kita tetap ingin jatuh bangun, silahkan. Tapi saran saya, marilah kita tetap bertekun untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kalau tidak kita awali dari tempat ini, gimana lagi nanti kalau kita setelah bebas dari tempat ini, mungkin lebih banyak lagi rintangan, lebih banyak lagi cobaan, lebih banyak lagi godaan dan tantangan yang harus kita lalui. Jadi marilah dari tempat ini Tuhan membentuk kita, menempa diri kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar kelak di kemudian hari kita bebas dari tempat ini, kita bisa lebih kuat lagi. Nah, jadi mungkin ini aja mungkin sedikit yang saya saksikan bagi saudara-saudara sekalian. Ya marilah mungkin dengan saksikan kita saling menguatkan, untuk saling menyokong, untuk kita lebih tekun lagi kehadiran Tuhan.